di komputer aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ada 3 orang, 2 orang yang jawab ya. So, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nambah banyak. Mudah-mudahan sekali lagi biar jawab semua salam saya nih. Mudah-mudahan ini menjadi salamnya doa para malaikat kepada kita sebagai umat muslim ya. Semoga Allah berikan kesehatan dan kesejahteraan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada malam hari ini para guru-guru semuanya luar biasa ya. Semoga segala niat, segala langkah kaki, segala pergerakan dari tempatnya masing-masing, bahkan segala pergerakan jari-jarinya ketika ngeklik ya link Zoom meeting, semoga dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi-tabiin tak ketinggalan kepada kita, yang semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus senantiasa mengikuti jalan dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Izin para guru semuanya, mari kita buka acara pembinaan rutin yang luar biasa pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan juga sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Allahumma ala shalli ala Sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari sejenak kita doakan para guru-guru, para Dewan Suro Peradaban, para trainer PPA Institute, juga para pengurus di 3 lembaga besar di Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional, Yayasan Abdul Yatama Indonesia, dan Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, juga para guru-guru di Ma'had Wan Quran Institute, Pesantren Karakter Quran, juga para guru-guru di Rumah Quran PPA yang tersebar di 49 cabang, tersebar di seluruh Indonesia. Kita doakan yang mungkin malam hari ini yang sedang Allah berikan tanda cintanya, sedang Allah berikan kesehatan yang kurang baik, semoga malam hari ini kita doakan bersama. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa. Dan semoga sakitnya menjadi peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadihiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Nas'alukal ijabah. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir pada para guru-guru semuanya. Salah satu fungsi dari pembinaan rutin adalah kita saling support, saling mendoakan satu sama lain. Ya, dan alhamdulillah malam hari ini saya bertanya kepada para guru-guru semuanya, apa kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Boleh diketik di kolom chat, boleh langsung dibuka on mic juga boleh ya. Insyaallah. Sehat para guru-guru semuanya? Lagi batuk Ustadz. Lagi batuk. Masya Allah. Semoga Nah, batuknya menjadi
apa ya istilahnya pengingat juga bahwa kita sehat juga, kita batuk juga Allah yang ngasih. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi jalan kita agar senantiasa mengingat eh, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Batuk Allah yang ngasih ya, sehat Allah yang ngasih. Ada yang apa lagi nih yang sedang sakit apa? Saya coba diketik, dilihat di kotak komentar ya. Ini kebanyakan alhamdulillah sehat semuanya, luar biasa, Allahu Akbar ya. Dan alhamdulillah barangkali kita coba langsung sapa guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Yang sudah rindu banget barangkali ya. Dengan kehadiran beliau kita sapa Ustadz Irgi Ramdan Sepsengki. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Masya Askam. Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz Askam sehat? Alhamdulillah luar biasa Ustadz. Gimana nih kabar si jabang bayinya yang sedang Alhamdulillah sehat. Insya Mohon Allah. doanya. Iya, Qadarullah ibunya lagi kurang sehat nih, Pak Ustadz. Udah Masya 4 Allah. sampai 5 hari belum pulih. Mohon doanya. Insya Allah, sepakilah ya buat Teh Nisa. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Bayinya yang sedang dikandungnya, mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, diberikan kelancaran ketika nanti Allah takdirkan ya untuk proses persalinannya ya dilancarkan, disehatkan kedua orang tuanya, disehatkan juga jabang bayinya. Baik para guru semuanya, senang banget nih dengan guru kita Ustadz Irgi yang kabarnya sedang menunggu kehadiran sang buah hati. Masya Allah, senang banget Ustadz ya. Udah deg-degan kan nih Ustadz? Sedikit. Karena kan pengalaman pertama biasanya gimana gitu ya. Masya Allah. Pokoknya jangan jauh-jauh Ustadz. Sekitar berapa bulan lagi Ustadz? Atau berapa hari lagi nih prediksinya? Sekitar 9 pekan atau 2 bulan lagi, insya Allah. dua Dua bulan. bulan lagi, Masya Allah. Sambil memantaskan diri ya untuk menjadi seorang ayah, Masya Allah. Karena ini pengalaman pertama khususnya untuk guru kita ya, Ustadz Irgi dan Teh Nisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Baik para guru semuanya, kita tidak usah berlama-lama, guru kita sudah hadir. Dan kita akan masuk ke acara inti, namun sebelumnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan pemahaman, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, khususnya pada malam hari ini. Mari kita kosongkan gelas kita untuk menerima ilmu dari guru kita kepada Gurunda Ustadz Irgi Ramdan Sepsengki. Falyatafaddol maskur Ustadz. Insya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan kathiron, Gurunda, Ustaz Askam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan guru kami. Amin ya rabbal alamin. Izin ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, ustaz dan ustazah, guru-guru RQ di seluruh Indonesia di PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ustazah, ustaz semuanya sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana ini para pejuang di Depok sehat? Ustadz Hilmi, Ustadz ya, Hilmi ya. Terus kemudian Ustadz Teguh sama Ustadz Hasnul, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ada Ustazah Misra juga tadi dengar suaranya. Alhamdulillah ini generasi muda harus apa? Harus mencontoh
generasi yang sudah senior nih. Insya Allah Ustazah Dwi, Ustazah Misna ya. Alhamdulillah. Ustazah semuanya ada di sini, ada Ustazah Heru juga dari Tasikmalaya, ada Ustazah Sri, kemudian Ustazah Marlita Prabu Muli, Ustazah Dwi, Ustazah Misna, Ustazah Yesi, Ustazah Rahmi, kemudian ada Ustazah Silviani dan Ustazah Romlah ya yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan kita dan Allah berikan kemudahan urusan bagi yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz dan Ustazah izin kembali sharing ya pada malam hari ini karena yang sudah melakukan terlebih dahulu ini adalah Ustaz dan Ustazah semuanya. Jadi Irgi hanya meneruskan dari apa yang telah ditelurkan atau apa yang telah diberikan oleh guru-guru kepada Al-Fakir, mencoba untuk diseringkan kembali. Semoga dapat membawa manfaat bagi RK-RK kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajibu lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin share screen ya, Ustaz Taskam, guru-guru semuanya. Bismillah. Bismillah. Apakah sudah terlihat Ustaz Taskam? Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Sudah ya, baik izin kita mulai Ustaz dan Ustazah semuanya dan mohon maaf apa tidak ada backsoundnya ya. Belum sempat mempersiapkannya tapi alhamdulillah dengan waktu yang insya Allah 30 atau 20 menit ke depan Irgi mencoba menyampaikan apa yang sudah dibuat. Semoga Allah ridho dan semoga Allah membimbing kita semuanya. Bismillah, dengan tema pentingnya guru ngaji dalam membentuk karakter anak sejak dini. Yang insya Allah ini adalah apa ya? Ini adalah pengetahuan yang kita coba-coba terapkan gitu. Kita coba terapkan, kita coba aplikasikan di RQ kita. Barangkali ini sudah dilakukan, teruskan. Kalau misalnya belum, maka kita coba buat ya program-program apa saja yang ada di slide ini yang insya Allah tidak banyak ya. Sebetulnya ada 5 poin, namun Irgi akan coba menyampaikan 3 poin penting selama apa mendidik atau membersamai di Rumah Quran Bunda Lia Septiana Zain ini. Sebetulnya ada 5, namun karena keterbatasan waktu, izin menyampaikan 3 hal. Bismillah kita coba dari slide pertama, itu aspek-aspek penting yang diberikan oleh guru ngaji. Ini seperti dilihat oleh Ustaz dan Ustazah, ada kunci ya, gambar kunci. Jadi mungkin kita bisa ibaratkan atau bisa menggambarkan bahwa anak-anak didik kita itu sebetulnya sudah punya lubang gitu, sudah punya lubang yang tertutup gitu ya. Kalau misalnya kita buka itu akan bisa bermanfaat gitu. Seperti halnya kalau misalnya kita masuk rumah, kalau lagi dikunci kan nggak bisa masuk ya Ustaz dan Ustazah. Sehingga membutuhkan kunci. Nah, apa kuncinya? Nah, setidaknya ini adalah ada 3 hal atau 3 aspek yang bisa membuka wawasan, yang bisa membuka hati, yang bisa membuka cakrawala anak-anak didik kita. Nah, yang pertama adalah aspek moral dan spiritualitas. Jadi guru ngaji ini ya tidak bisa kita pungkiri bahwa memang betul memberikan apa? Memberikan spiritualitas seperti halnya yang sering kita lakukan seperti mengajar ngaji, Iqra, Al-Quran, mengajarkan hafalan Al-Quran. Itu merupakan aspek daripada spiritualitas seperti mengajarkan sholat, wudhu. Nah, itu masuknya kepada spiritualitas.
Ini pentingnya kenapa? Ini pentingnya untuk kehidupan yang abadi gitu. Jadi anak-anak didik kita itu akan membawa ilmu yang telah kita sampaikan. Ilmu yang telah kita sampaikan dipraktikkan dan akan kembali kepada Allah itu ya ilmu yang ustaz dan ustazah berikan. Contohnya anak tersebut belum bisa wudhu, alhamdulillah kita ajarkan wudhu. Anak tersebut belum bisa Al-Quran, alhamdulillah kita ajarkan Al-Quran. Alhamdulillah anak tersebut belum hafalan belum bisa eh, belum hafal hafalan-hafalan Al-Quran, bahkan surah-surah yang pendek kita ajarkan. Insya Allah. Dan ini berfungsi atau bermanfaat kelak anak kita ketika pulang gitu. Mungkin gitu ya, mungkin banyak di antara kita guru-guru ngaji ada yang murid kita terlebih dahulu pulangnya gitu. Pulang menghadap Allah. Kita dengan izin Allah berumur panjang gitu, berumur panjang. Tapi ada murid kita yang sudah kembali kepada Allah. Nah, eh, mereka itu anak-anak didik kita akan membawa daripada manfaat daripada yang kita ajarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW yang sering kita dengar, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi anak-anak didik kita itu akan akan bermanfaat gitu ya, akan betul-betul berbahagia ketika kita sebagai guru ngaji menjadi wasilah kebahagiaan untuk anak-anak didik kita pulang kepada Allah. Nah, ini adalah aspek spiritualitas. Jadi berfungsi untuk menjaga ruhiyah, menjaga kewajiban ketika anak-anak kita hidup di dunia, kemudian ketika pulang akan membawa kebahagiaan. Masya Allah. Ini eh, sangat pentingnya di sini nih poin pertama, aspek spiritualitas. Kemudian aspek moral gitu ya. Aspek moral ini mungkin sama dengan aspek bersosial. Namun aspek moral ini adalah ke dalam diri dan hati gitu. Kepada jism gitu ya, kepada eh, jasad, kemudian kepada perilaku, kemudian kepada tingkah laku, ini berpengaruh sekali. Contohnya bagaimana Ustaz dan Ustazah eh, ketika kita mengajar tentunya kita melihat peristiwa-peristiwa yang itu sering terjadi gitu. Kayak contoh berantem, ada Ustaz dan Ustazah anak-anak kita yang sering berantem ketika udah selesai ngaji atau sebelum ngaji. Coba di sini yang Oh, apa? Yang ngasuh anak-anak siapa? Banyak, Ustazah Romla, Masya Allah. Seru nggak Ustazah? Lihatnya atau jadi pusing ya? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini mah curhat ya, curhat gitu, Masya Allah. Nah ini Ustaz dan Ustazah gitu sebagai guru ngaji pentingnya di sini nih. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak kita itu berkelahi, berantem gitu ya, atau bercanda secara berlebihan. Nah, kita sebagai guru ngaji membatasi gitu, membatasi atau memberitahu dengan lembut gitu ya, jangan kita naik nadanya, tetap santai gitu ya. Kecuali kalau misalnya lagi crowded ya, lagi crowded, lagi nggak bisa didengar suara kita, boleh dinaikin atau bahkan harus dinaikin nadanya. Tapi kalau misalnya cukup gitu ya, ada guru ngaji ya, Ustadz dan Ustazah di sini pasti punya sima gitu ya. Apa sih itu sima? Sima itu apa ya, kayak aura gitu ya. Jadi kalau misalnya ustazahnya gini, nah langsung pada diam nih. Ada ustazah yang punya sima kayak gitu. Nah, Masya Allah. Biasanya kiai-kiai gitu ya. Atau ustazah di sini bahkan ada sima. Ya, karisma gitu ya. Ada karisma. Jadi ketika ustadznya ini angkat tangan gitu ya, langsung pada diam. Nah, ketika sudah berhenti, ketika sudah jempling kalau kata bahasa Sunda, ketika sudah apa ya menang kalau kata bahasa Jawa, sudah berhenti tidak ada yang berbicara, baru kita sampaikan kepada anak-anak bahwa
boleh gitu ya, boleh bermain gitu ya. Seperti Ustaz dan Ustazah lakukan ya, boleh bermain, boleh bercanda. Bahkan mohon maaf Ustazah, ini mungkin apa cara didik yang berbeda ya, cara didik yang berbeda, tidak sama tidak apa-apa. Jadi kalau Irgi itu mengajarkannya seperti ini. Kalau misalnya mau main fisik, boleh hari Ahad gitu ya. Hari Ahad, ayo ke RQ kita apa kita tinju bareng-barang gitu ya. Tinju apa? Tinju samsak gitu. Jadi Irgi itu di RQ Bunda Lia, Bunda sengaja beli khusus gitu ya. Sengaja beli khusus samsak ya buat menyalurkan emosi anak-anak gitu ya. Buat menyalurkan emosi anak-anak. Kenapa? Karena yang ketika kita melihat Ustaz dan Ustazah ya tahu sendiri, anak-anak itu kadang mukulnya itu terlalu keras, betul nggak sih? Mukulnya terlalu keras, bahkan kepada apa? Kepada yang vital-vital gitu ya, kepala gitu ya, kemudian apa dan sebagainya. Nah, itu perlu difasilitasi Ustazah gitu ya. Jadi kita ajarkan secara moralitas gitu ya anak-anak anak-anak soleh. Kalau misalnya berantem tidak boleh mukul kepala. Nah gitu Ustazah. Jadi jangan dahulu jangan langsung di diam nggak boleh dah usah. Nah kalau kayak gitu nanti anak-anak tuh mulai lagi 5 menit lagi betul ya Ustazah. Jadi harus pelan-pelan gitu, harus pelan-pelan. Tidak boleh kena kepala ya, mukulnya pelan-pelan. Tidak boleh beneran kayak gitu. Nah, kalau irgi itu seperti itu saja. Jadi anak-anak itu tidak bisa dihindari dari berantem atau dari berkelahi ya. Walaupun mungkin bukan berkelahi yang asli, tapi bercandaan. Nah, tapi tidak boleh kena kepala ya, karena kepala ini tempat apa? Tempat sujud ya. Kita menggunakan kepala ini untuk sujud kepada Allah. Jadi tidak boleh dipukul ya kepalanya. Nah, jadi dikasih tahu seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya 5 menit kemudian berantem lagi tapi nggak kena kepala gitu ya. Sebelumnya kena kepala, sekarang kena badan. Tetap sakit ya Saza. Tapi ya begitulah gitu ya. Apa perlahan gitu ya, perlahan-perlahan dialihkan kepada hal yang lain seperti itu. Ataupun Ustadz dan Ustazah kalau misalnya menemukan crowdy dan sebagainya, maka kita yang mengcreate sendiri, yang membuat sendiri. Jadi kita bisa mengadakan apa atau bisa membeli ya fasilitas yang mengarahkan tenaga dan kreativitas anak. Kayak misalnya contoh Lego-Legoan gitu ya atau buku dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Insya Allah di RQ sudah punya buku-buku anak-anak. Ada yang sudah punya buku-buku anak-anak seperti itu. Sudah ya, Ustazah ya. Nah, seperti itu. Jadi dialihkan kepada yang baik-baik seperti itu. Namun yang perlu disampaikan di slide pertama ini adalah moral itu disampaikan bukan hanya kepada laki-laki, ya, terutama memang laki-laki karena laki-laki ini memang lebih aktif ya, lebih aktif. Jadi seperti contoh ini laki-laki kalau misalnya mau main, jangan lupa pakai celana yang menutupi lutut karena aurat. Kemudian perempuan tolong gitu ya, kalau misalnya perempuan pakai pakaian yang menutupi dada. Kemudian apa kalau main keluar pakai kerudung. Kalau misalnya tidak pakai kerudung juga bajunya yang tebal, tidak boleh yang tipis. Jadi seperti itu moral. Itu sama dengan apa sama dengan kita mengajarkan moral bahwa kita perlu apa tahu ada berpakaian seperti apa. Kemudian ketika anak-anak berbicara kasar, kemudian kita tegur. Alasannya kenapa? Kita harus kasih tahu Ustazah ya Ustadz Hilmi, Ustadz Hasnul, kenapa kita tidak boleh berbicara kasar? Dikasih tahu gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu senantiasa berucap atau berlisan lembut gitu ya, berkata-kata yang baik. Kita sampaikan alasannya, kita sampaikan hadisnya gitu ya. Kalau misalnya yang remaja, kalau yang remaja langsung masuk hadis nggak apa-apa.
Kalau yang anak-anak boleh disampaikan dan boleh langsung ke intinya. Jadi misalnya contoh Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata-kata kasar. Kemudian Rasulullah itu senantiasa berkata yang lembut, tidak boleh meninggikan suara ya di depan orang tua, di depan guru itu tidak boleh berteriak-teriak, harus lemah lembut, harus di bawah suara orang tua, karena Rasulullah tidak pernah berteriak gitu kan dan ketika berbicara seperti itu. Nah, kalau ke anak remaja bagaimana? Kalau ke anak remaja sampaikan hadisnya. eh Mas, Mbak, eh, Akang, Teteh, AA gitu ya, atau misalnya Abang, Rasulullah itu pernah mengatakan kepada kita bahwa langsung kepada Indonesia boleh, dibacain Arabnya boleh. Falyakul khairon auliyasmut. Kalau misalnya kita bisa atau mampu berkata-kata yang baik, maka ucapkanlah yang baik. Kalau misalnya tidak bisa, maka lebih baik kita diam. Tapi kalau misalnya kita diam, sayang ya, nggak berpahala, lebih baik kita berzikir seperti itu. Jadi sampaikan alasan. Ketika kita melarang, sampaikan alasan. Ketika kita membatasi, sampaikan alasan. Jadi seperti itu, disampaikan alasannya. Tidak boleh anak-anak laki-laki perempuan tidak boleh bermain bareng-bareng ya. Harus dipisah. Anak-anak laki-laki di sini, perempuan di sini tidak boleh bermain bersama-sama ya. Karena apa? Karena eh, jadi sampaikan alasannya gitu karena laki-laki mainnya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan seperti itu. Kalau misalnya mau main bersama harus ada jarak seperti itu. Jadi disampaikan sedini mungkin ya, sedini mungkin disampaikan. Bahkan tarbiyah jinsiah perlu disampaikan sedikit demi sedikit Ustaz dan Ustazah. Kayak contohnya ada di sini anak-anak Ustaz dan Ustazah, anak-anak kita yang misalnya kalau ke WC itu harus berdua. Ada? Kalau diantar nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masuk itu harus berdua, nggak mau misalnya sendiri. Ada yang masih seperti itu anak-anak kita? Kalau misalnya ada, maka perlu dikasih tahu ya, dikasih tahu terus gitu ya. Kalau takut diantar, tapi temannya nunggu di luar ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh berbarengan ya, tidak boleh berbarengan ke kamar mandi ya Ustazah Silviani boleh diantar ya, boleh diantar. Nah, boleh mengantar ini. Tapi tidak boleh masuk ke kamar mandinya ya, tidak boleh masuk ke kamar mandinya, cukup menunggu di luar. Kalau perlu Ustazah, kita antarkan ke kamar mandi barang temennya berdua, kemudian kita lihat gitu ya. Nah, ayo tidak boleh berdua. Ah, Ustazah takut. Aku kan biasa berdua gitu di rumah juga berdua gitu ya. Tidak boleh ya, kata Nabi, kita tidak boleh melihat aurat teman kita ataupun misalnya keluarga kita, ayah ibu kita itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya mau, ini cukup diantar saja di luar. Nah, langsung ke dalam sendiri-sendiri seperti itu. Hati-hati nak, angkat ini roknya, angkat celananya, buka dulu celananya, jangan sampai kena percikan najisnya ya. Nah, jadi dikasih tahu seperti itu. Kalau misalnya sulit diangkat, kalau kalau laki-laki gampang ya, meskipun sunahnya itu sebetulnya jongkok. Kalau jongkok bisa diajarkan lebih bagus, kalau tidak bisa minimal angkat ya, angkat si celana kakinya gitu. Celana kakinya diangkat gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu ustadz dan ustazah gitu ya, yang laki-laki suka langsung ngebuka gitu ya sletingnya langsung pipis. Nah, itu harus dikasih tahu gitu. Harus kita lihat Ustaz dan Ustazah. Ini anak-anak yang kecil ya. Kalau anak-anak yang remaja insya Allah tidak gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang remaja juga harus dikasih tahu ya. Ustadz Hilmi ya, Ustadz Teguh kasih tahu misalnya anak-anak adik-adik kita ya yang di RK Depok kasih tahu kalau misalnya pipis ya, kalau buang air kecil jongkok ya, mulai dari sekarang jongkok gitu ya, secara kesehatan lebih sehat dan dapat sunahnya seperti itu.
Nah, bagus ya Ustazah. Jadi satu nunggu di luar. Itu sudah bagus gitu ya. Karena ada yang dua-duanya masuk ke dalam. Bahkan ketika mabit atau ketika menginap gitu ya, karena ini baru di sini baru 1 tahun, jadi masih ada tuh yang mandi berdua gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Diajarkan sedini mungkin tidak boleh mandi berdua, harus sendiri-sendiri. Kalau yang mukim seperti itu. Itu ya, tarbiyah jinsia perlu kita ajarkan termasuk ini ikhtilaf ya, silahkan kalau apa mau sama boleh, mau tidak sama tidak apa-apa. Jadi kalau kami itu mengajarkan santri atau anak-anak yang sudah kelas 4 atau 5 gitu ya ke atas, itu perempuan tidak boleh salam kepada guru yang ikhwannya gitu ya, guru yang ikhwannya. Bahkan di sebagian RQ yang lain itu kelas 3 atau kelas 2 udah tidak boleh gitu ya. Tidak boleh salam ke guru ikhwannya. Jadi cukup seperti ini. Ya, cukup seperti ini. Diajarkan gitu ya, diberikan alasannya seperti itu. Nah, kalau dari ustadz dan ustazah itu apa seperti apa itu dikembalikan kepada masing-masing. Tapi kalau apa kami gitu ya kepada kepada santri kami yang perempuan itu kelas 6 kelas 5 tidak boleh salam kepada guru yang ikhwan. Kenapa? Karena sudah balik ya, perempuan sudah balik. Sudah sama ustazah dan ustazah ya, anak-anak gitu ya udah udah diajarkan gitu ya tarbiyah jinsiah bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram itu tidak boleh seperti itu, bahkan termasuk kepada gurunya. Tapi ini opsional gitu ya. Ini opsional, ini apa karena memang adat atau kebiasaan, jadi ini dikembalikan kepada masing-masing. Namun ketika kita berpaku kepada dalil itu tidak boleh karena sudah balik seperti itu. Jadi bertahap ya, bertahap. Yang penting apa? Yang penting anak-anak kita mengetahui gitu. Kita terjaga, anak-anak kita terjaga seperti itu. Kalau misalnya di sekolah kan beda lagi ya Ustazah. Kalau di sekolah itu anak-anak SMP atau SMA itu masih masih salaman gitu ya, masih salaman, termasuk kami mungkin ketika SMA ya bersalaman kepada guru. Itu kalau misalnya yang muda Irgi secara pribadi gitu ya tidak tidak bersentuhan tangan. Tapi kalau misalnya kepada guru yang sepuh bersentuhan seperti itu. Ini moral dan spiritualitas. Kemudian kita lanjutkan sosial dan emosional. Nah, sosial dan emosional ini kita perlu ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kalau misalnya bertamu anak-anak soleh, jangan sampai tiga waktu. Contoh sebelum subuh, kemudian selepas zuhur ya, karena orang-orang pada istirahat, kecuali sudah ada janji. Kemudian apalagi setelah Isya. Nah, tidak boleh ya main gitu ya dan sebagainya, tidak boleh gitu ya. Jadi ada bertamu, tidak boleh melihat gitu ya. Rata-rata anak-anak itu belum mengerti Ustazah. Jadi melihat di kaca rumah orang seperti itu pada rumah temannya itu tidak boleh tetap gitu. Dikasih tahu gitu ya. Karena banyak sekali yang belum belum tahu dari adab bersosial ini kita ajarkan. Kemudian emosional. Nah, guru ngaji ini penting membersamai emosional adik-adik kita gitu ya, anak-anak kita. Kadang-kadang suka marah, kemudian teriak dan sebagainya. Kita coba kasih tahu pelan-pelan. Kalau perlu kita peluk gitu ya. Nah, sabar ya, sabar. Kadang-kadang mungkin di rumahnya ibu atau ayahnya kadang berteriak sehingga ke anaknya juga berteriak dan sebagainya. Itu kita tidak apa-apa. Sebagai guru ngaji, kita perlu menetralisir, kemudian ngasih tahu sabar, sabar seperti itu. Semoga ikhtiar kita dari sosial dan emosional ini akan terbentuk lebih baik. Yang terakhir adalah akademis. Nah, akademis ini Ustaz dan Ustazah banyak ditemukan ya, banyak ditemukan bahkan sampai kelas 4 atau kelas 5 itu banyak yang belum lancar membaca ya. Banyak belum lancar membaca. Maka peran guru ngaji ini multi ya. Jadi tidak hanya mengajarkan ikro atau Al-Qur'an ataupun hafalan ataupun fikih, tetapi akademis juga. Ada di sini Ustaz dan Ustazah mengajarkan les ataupun mengajarkan membaca juga. Ada Ustaz dan Ustazah?
Nah, jadi kalau bisa Ustadz dan Ustazah di tes ya. Ada Ustazah? Ada Ustadz, ada. Masya Allah. Dari RK mana nih? Gorontalo Ustadz. Oh, Masya Allah. Programnya apa, Ustazah? Di samping belajar Iqro, kebetulan saya di tidak satu, Iqro 1 dan 2. Hmm, Jadi eh, sebelum yang ini dan belajar, daripada mereka main dianjurkan untuk baca-baca buku. Kan banyak buku yang di Sumbang itu, buku bacaan anak. Di samping yang lain membaca, ada juga yang menulis halaman yang akan dipelajari nanti. Gitu Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustazah Misna. Ada lagi yang sama atau bahkan lebih mungkin? Yang ada belajarnya di samping mengaji? Ada ya? Masya Allah. Barakallah Ustazah. Ustazah semuanya. Silahkan di chat ya. Ada. Masya Allah dari pagi alam. Baik barokallah ya. Jadi anak-anak kita kalau bisa mungkin ya mungkin di sekolahnya tertinggal atau karena faktor keluarga ya. Faktor keluarga itu bisa terdiri dari apa mungkin bapak ibunya ada yang sudah meninggal gitu ya sehingga eh, fokus mencari nafkah, kemudian di rumahnya tidak belajar karena memang ayahnya mencari nafkah, kemudian ibunya mungkin ya sama mencari nafkah, anaknya belum sempat belajar, mungkin seperti itu. Jadi kita guru ngaji gitu ya penting untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran tambahan kepada anak-anak kita. Itu disesuaikan dengan apa? Dengan tenaga kita tentunya dan kemudian dengan kemampuan anak-anak. Tidak perlu banyak, tidak perlu lama. Yang penting apa? Yang penting ada jadwalnya. Ada jadwalnya anak bisa membaca, kemudian ada jadwalnya anak mengetahui pengetahuan umum seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa soleh gitu ya, bisa bagus secara spiritual dan juga bagus secara akademis gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kadang setelah ngaji anak-anak membaca buku sirah, masya Allah. Barakallah, Ustazah ya, bagus. Ya, kalau bisa selain daripada agama ya, agama bagus. Kalau bisa ditambahkan umumnya, gitu, umumnya. Jadi anak-anak perlu tahu dunia luar. Jadi maksudnya dunia luar itu anak-anak perlu tahu misalnya di negara-negara gitu ya atau bahasa Inggris itu kita bisa ajarkan sedikit demi sedikit. Tapi prioritas agama kita dulu, agama Islam, kemudian juga bahasa Arab gitu. Setelah itu kita bisa tambahkan bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu. Jadi insya Allah kuat secara ruhiyah dan kuat juga secara akademik kita. Terakhir, peran orang tua sangat penting dan bertanggung jawab penuh dalam membentuk karakter dan kesolihan anak, namun tidak bisa kita seluruhnya harapkan dikarenakan kapasitas ilmu dan aktivitas mereka menafkahi anak. Jadi orang tua sebetulnya yang bertanggung jawab ya, Ustaz dan Ustazah, tetapi kita tidak bisa mengharapkan dan kita juga tidak bisa bergantung penuh kepada orang tua orang tua telah menitipkan kepada kita dan bahkan tidak menitipkan ya mohon maaf gitu Ustazah dan bahkan tidak menitipkan anaknya sendiri yang mengaji itu merupakan pesan cinta dari Allah. Semoga ini akan menjadi amal jariah bagi kita dan juga kita tidak banyak berharap kepada orang tua. Karena apa? Karena mungkin di belakang, kemudian di rumah gitu ya, orang tuanya sibuk atau banyak aktivitas mencari nafkah ya, itu bagus dan bahkan bahkan wajib, tetapi harus ada menyempatkan mengajari anak gitu ya. Tetapi kondisinya adalah anak orang tua tersebut, mohon maaf, hanya lulusan SD hanya sampai misalnya kepada Iqra 3 atau Iqra 4 belum sampai bisa baca Al-Qur'an, mereka hanya mereka bukan hanya mereka mempunyai doa gitu ya. Mereka mempunyai doa yang mustajab insya Allah. Mereka mempunyai doa yang mustajab. Jadi kita harapkan adalah doa-doa mereka. Doa-doa ayah dan bunda gitu ya.
Jadi kita tidak mengharapkan balasan dari mereka sedikit pun tidak, tapi kita mengharapkan doa. Mohon ayah bunda doakan kita gitu ya. Barangkali mungkin gitu ya, mereka yang menjadi petani gitu ya, mereka yang menjadi apa buruh dan sebagainya itu mendoakan kita gitu ya, tulus membersamai anak-anak gitu ya. Dan itulah wasilah keluarga kita dijaga, Ustaz dan Ustazah, itu wasilah eh, apa kita sehat sampai saat ini. Allah izinkan istiqomah terus dalam apa membaca Al-Quran, dijaga sholat wajibnya, dijaga sholat tahajud dan subuhnya gitu. Itu mungkin ya, mungkin dari wasilah doa-doa orang tua murid-murid kita gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, kalau Depok santri balita pertama yang diajarkan toilet training dan pembiasan harian, misalnya beresin sandal. Bagus, Ustazah Eva ya, Bunda Eva bagus. Teruskan gitu ya, dan semoga kita bisa mengikuti ya. Kalau misalnya sudah dilakukan gitu ya, kita sudah apa melakukan apa yang Ustazah Eva lakukan, kita sharing gitu ya. Apa yang Ustaz dan Ustazah lakukan gitu ya, kita sama-sama sharing. Sesama RQ ya, kalau bisa sama-sama ada waktunya sharing. Karena ya kita belum sempurna gitu ya, terutama di Malang juga belum sempurna gitu ya. Jadi masih membutuhkan masukan, masih membutuhkan insight seperti itu gitu. Kemudian sebagai penutup, kita adalah pembawa cahaya. Jadi kata Ustadz Reza Rendi, guru-guru, para penghafal Quran, para santri gitu ya, terutama adalah guru-guru ngaji, kita adalah pembawa cahaya. Membawa cahaya kepada anak-anak kita yang gelap, membawa cahaya kepada anak-anak kita yang membawa lilin, membawa cahaya kepada anak-anak kita yang membawa apa ya, kalau dulu itu kompor yang ada talinya gitu ya, kita ada apinya gitu, kita yang membawa cahaya. Semoga dengan cahaya yang kita berikan ini akan menerangi gitu ya, menerangi kecerdasan anak-anak kita yang sebelumnya belum tahu, menerangi apa mohon maaf ketidaktahuan anak-anak kita dalam huruf-huruf hijaiyah menjadi tahu, dan semoga ini menjadi penggugur dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu, saat ini dan yang akan datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang apa para hafizul Quran atau orang-orang yang berilmu yang dimasukkan pertama ke dalam neraka. Nah, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah apa terus ya bermanfaat untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, apapun aktivitas kita ya. Kalau aktivitas Irgi ya, seperti ini anak ustazah dan ustazah mengurus anak-anak gitu ya. Jadi kadang menjadi MC kajian ya di Selasa, Rabu dan Jumat pagi dan duha. Kemudian pejuang Masjid Kincelong nih bersama Bunda Epa dan teman-teman, kemudian menjadi santri abadan selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ustaz Askam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa ya, ayah bunda semuanya, para guru-guru, luar biasa nih ilmu yang disampaikan pada malam hari ini oleh guru kita Ustadz Irgi. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khair. Dan sebelum ditutup barangkali akan ada dialog Ustadz, boleh ya? Barangkali dari para Silakan. guru-guru akan ada yang ditanyakan terkait barangkali materi yang barusan disampaikan. Luar biasa ya, bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi ajarkan juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk ekstrakurikuler ya. Barusan ada membaca buku bagi yang RQ-nya sudah memiliki perpustakaan barangkali ya. Dan saya lihat di RQ Prabu Muli ya, ada karate kalau kalau nggak salah karate atau taekwondo ya. Saja Dwi, saja Marlita. Kempo, Ustaz. Oh, Kempo ya, Oh semacam ya, karate Kempo, ya. Ustaz. Masya Allah. Jadi santri-santrinya itu Ustaz, ada ekstrakurikulernya, ada kemponya ya. Masya Allah, bagus, Iya, bagus. ada yang juga memanah saya lihat ya, teman-teman
luar biasa lah. Apa sih tiap daerah itu memiliki ekstrakurikuler ya. Khusus untuk para santrinya itu bermacam-macam Ustaz di RQ ya. Di Gorontalo apa ya? Kalau nggak salah untuk TPQ-nya Ustazah Misna di Gorontalo untuk TPQ-nya ada apa ekstrakurikulernya apa saja? Cek-cek. Baik, barangkali dari ya saja dari para guru-guru barangkali akan ada yang ditanyakan selagi guru kita masih ada nih. Di kolom chat di Depok balita pertama yang diajarkan toilet training. Masya Allah. Pembiasaan harian ya, beresin sandal, beresin toilet dan lain sebagainya nih luar biasa di RQ Depok ya. Kalau di Depok ada Bukan, ekstrakurikulernya, Bunda? bukan beresin toilet, Ustaz. Bukan beresin toilet. Tapi ya bagaimana mereka tuh kadang kan baru mau dimulai belajar, Bun, mau ke pipis, kadang gitu kan. Ya sudah, langsung praktek langsung gitu kan. Masya Ya, Allah. jadi sebelum dimulai, ya ada aja yang mau pipis ya kita ituin dulu melayani mereka dulu. Masya Allah, iya, iya. Iya, Masya Allah. Namanya juga balita ya. Masya Iya, Allah. Ustaz. Baik, Alhamdulillah luar biasa ilmu yang didapat pada malam hari ini. Akan tetapi sebelum kita tutup, mungkin akan ada yang ditanyakan langsung pada guru kita, Ustadz Irgi. Tafadol para guru semuanya. Adakah? Iya, Boleh ada res. Ustadz, Ah, Afwan. silakan Bunda, silakan. Mm-mm. Ya, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irji, Waalaikumsalam. Insya Allah, jazakillah khair atas sharingnya pada malam hari ini. eh ini ya Ustadz, terkadang itu memang apa yang kita lakukan dengan anak-anak santri di sini kadang beda sama yang di rumahnya, pembiasaan-pembiasaan itu gitu kan ya. Kita mengajarkan tertib, tapi kalau di rumahnya kadang ya nggak tertib gitu kan. Ya, ya itu kadang mungkin ketika nyampe lagi ke sini ya sudah cepat lupanya gitu anak-anak gitu ya. Bagaimana ya Ustadz pembiasaan ini biar biar ter ini ya teredukasi juga gitu kan ya di rumah dan di sini yang biasa kita lakukan gitu ya. Walaupun kadang suka kita sharing gitu ya di grup itu kan ini loh anak-anak tadi melakukan ini gitu gitu. Ya ya belum maksimal ya. Intinya sih gitu ya Ustadz, belum maksimal ketika diterima di orang tua atau sebaliknya pembiasaan itu ya udah lewat gitu aja kalau sudah di rumah. Itu sih Ustadz mau mau yang mau ditanyakan mungkin ada solusinya seperti apa. Ustadz, terima kasih. Insya Allah, luar biasa ya. Langsung aja barangkali Ustaz. Baik, Ustaz Askam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Zaifa atas pertanyaannya. Masya Allah sangat bagus ya dan relate itu yang kita alami. Betul Ustaz dan Ustazah? Jadi yang kita ajarkan di RQ, kemudian ketika sampai rumah lihat status orang tuanya, lah kok kenapa seperti itu Saza? Ini kisah nyata gitu ya, kisah nyata dua dua hari ya, 2 hari ke belakang Irgi apa mengajarkan gitu ya, mengajarkan atau eh, apa ya? Ya memang sudah diprogram gitu ya, sudah diprogram, sudah ada programnya, kemudian sudah apa sudah kita berikan yang terbaik lah istilahnya. Contohnya seperti ini saja. Kita itu di apa di RQ Malang menonton gitu ya, membiasakan habit anak-anak menonton yang baik. Contoh apa sirah nabawiyah seperti itu dan sebagainya. Tapi ketika sampai rumah ngelihat status WA orang tua murid gitu ya, anak-anak pengajian gitu ya, nobar Makbeti gitu ya. Ya Allah kata apa ya ini teh apa ke ini gitu ya, ke Tenisa ini di sini apa nonton Sirah Nabi pas udah ke rumah mah tetap gitu ya nonton Makbeti terus kemudian nonton apa yang viral-viral itu Saza tuh ya Allah ya memang kita tidak bisa mengharapkan gitu ya itu satu kita tidak bisa mengharapkan orang tua sama seperti kita
Tetapi kita bisa mengkrit ya. Sekali lagi, eh, yang kedua kita bisa mengkrit. Mengkrit apa? Kita bisa membuat suatu program atau suatu catatan ya, catatan pribadi kita untuk apa? Untuk nanti ada masanya kita pertemuan dengan orang tua. Gitu. Pertemuan dengan orang tua. Misalnya pertemuan orang tua itu kita adakan satu kali per bulan. Ya, satu kali per bulan sekaligus pengajian gitu ya, pengajian bulanan seperti itu. Nah, di situ disampaikan apa? Selain daripada disampaikan pengajian, misalnya dari kita ataupun dari ustadz atau ustazah yang lain ya, khusus untuk wali murid ya, karena di Kutab Al-Fatih gitu ya, yang diasuh oleh Kiai Budi Ashari itu orang tua itu ada kajian orang tuanya gitu ya, wajib bahkan gitu ya, wajib hadir. Kalau misalnya kita melihat di pesantren di Bandung ada oase Quran, orang tuanya itu wajib setor hafalan Quran. Nah, kalau di kita mungkin masih sebatas sosialisasi gitu. Jadi adakan pertemuan untuk orang tua, kemudian disampaikan, Ibu, Bapak, kami berusaha untuk mengenalkan sunnah-sunnah ini. Semoga dipraktikkan kembali di rumah seperti itu. Jadi itu yang kedua, Ustaz dan Ustazah. Jadi kita create, kita buat pertemuan rutin bersama orang tua. Kita sampaikan kita sudah melakukan ini. Semoga di rumah dipraktikkan kembali ya Ibu Bapak. Itu yang kedua, berupa sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan monitoring gitu ya, dengan monitoring. Monitoringnya untuk siapa? Untuk orang tua karena anak-anak kita tidak bisa melakukan monitoring sendiri kecuali memang santri-santri yang sudah SMA, santri-santri yang sudah mahasiswa gitu ya kayak di Oki itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak itu tidak bisa. Jadi orang tuanya kita buat ya, kita buat secara semacam formulir. Formulirnya itu isinya apa? Semacam riadoh. Tapi riadohnya bukan untuk orang tua, ini hanya monitoring saja. Misalnya anak tersebut melaksanakan ibadah ini dan sebagainya. Dan ini bisa kita create tidak setiap hari. Misalnya contoh per pekan saja, per pekan gitu ya itu boleh seperti itu. Itu eh, kalau kata guru Irgi gitu ya, kalau kata guru Irgi di sekolah kepengasuhan sekolah kepengasuhan pondok pesantren, jadi kita merekayasa gitu, merekayasa ketaatan anak. Jadi sebetulnya di rumah itu tidak ada kebiasaan baca Quran tidak ada, apalagi kebiasaan zikir pagi petang itu tidak ada gitu ya. Tapi kita sebagai guru-guru ngaji, kita sebagai yang punya kebijakan gitu ya, kita boleh kok gitu ya sedikit mencampuri atau sedikit daripada membuat gitu ya anak itu karakter atau pendidikannya lebih baik ya dalam segi agama, kita bisa merekayasa membuat semacam tadi yang pertama gitu ya, kita tidak boleh mengharapkan apapun kepada orang tua ya, mengajarkan apapun karena keterbatasan itu waktu, kemudian ilmu. Yang kedua, kita bisa mengagendakan pertemuan dengan orang tua, pengajian dan pertemuan orang tua, mensosialisasikan bahwa kita sudah melakukan ini, semoga dilakukan kembali di rumah. Dan yang ketiga kita buat semacam riadah untuk orang tua dalam mengawasi anak-anaknya di dalam melakukan ketaatan. Itu saja Ustazah Eva, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya para guru-guru nih. Malam hari ini apa sih bahasanya luar biasa banget nih. Terkait dengan eh, apakah di RQ-RQ para guru-guru semuanya ada kajian khusus untuk orang tuanya atau pertemuan khusus ya untuk para orang-orang tua santri. Masya Allah. Mudah-mudahan ada ya diadakan ya minimal sebulan sekali ya kayak di Pagar Alam itu ada namanya apa ya? Saja ya sih. Mabruk apa satu pekan sekali satu bulan sekali ya ada pengajian di sana
orang-orang tua santri itu datang. Dan luar biasa saya lihat di Pagar Alam ya kegiatannya, dan itu perlu dicontoh ya para guru-guru semua. Baik para guru semua, masih adakah kita buka satu pertanyaan kembali ya? Barangkali dari para guru-guru masih ada pertanyaannya. Silakan. Cek, cek, cek. Atau dirasa cukup? Oke, karena memang sudah tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Namun sebelum kita tutup nih dari guru kita, Ustadz Irgi, barangkali ada closing statement atau kata-kata penutup, Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sataskam. Sebelum closing statement, mohon doanya ya Ustaz Taskam untuk istri Irgi, Teknisa, Ustaz dan Ustazah semuanya. Kalau bisa didoakan ya dengan para santrinya yang saleh dan saleha, Masya Allah. Ini mohon berkenan mendoakan karena apa semoga bisa sehat kembali itu sih Pak Sataskam. Kemudian closing statementnya eh, sabar, Ustazah dan Ustazah. Proses pendidikan karakter anak itu tidaklah mudah. Tidak boleh kita mengharapkan kepada orang tua, tetapi kita pandang anak-anak kita adalah sebagai amal jariah, ya, sebagai aset untuk kita pulang kembali kepada Allah, dan jangan tolerir kesalahan anak. Kita coba kasih tahu kalau salah dan kasih tahu juga alasannya. Jangan sampai kita memberikan kebentakan, memberikan emosi ya kepada anak-anak kita karena anak kita tidak tahu apa-apa. Kita yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Alhamdulillah di penghujung acara para guru-guru semuanya. Tak terasa nih eh, kita akan menutup acara kegiatan pada malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh guru kita. Anak-anak didik kita, para santri-santri kita itu merupakan investasi, merupakan amal jariah yang mudah-mudahan amal jariah ini akan terus mengalir untuk guru-gurunya yang mengajarkan alif, bata, dan sebagainya ya. Semoga pahalanya terus mengalir sampai anak-anak didik kita berhasil menjadi orang yang soleh dan soleha. Kita doakan khusus untuk guru kita Ustadz Irgi Ramdan Sepsengki ya, beserta Tenisa dan keluarga dan calon anaknya yang sedang dikandung. Mudah-mudahan Allah jagain terus lahir batinnya. Allah berikan penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan. Dan Allah berikan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan keturunannya Allah jadikan menjadi pewaris, menjadi penerus perjuangan para nabi dan para soleh-solehin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung acara para guru-guru semuanya, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baik istighfar. Dan mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas pada malam hari ini mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, dan jangan lupa pekan depan silakan satu orang ngajak satu orang. Jangan lupa ajak para guru-guru, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain untuk hadir di pembinaan rutin. Dan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Syukur, Kakak syukur, Ustaz, Kak Eci, Ustaz. teman-teman semuanya. Selamat Minta istirahat maaf semuanya. Ustaz. Para guru semua. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustaz. Ustazah. Semangat Assalamualaikum. semua. Semangat Ustaz Eci. Semangat, semangat. Ayo, calon bapak harus Ayo. Doain, doain. Insya Allah. Baik, izin ditutup para guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.